warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bisepuh, para cisepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, khusus Ketua DKM Musol Al-Alif Bapak Haji Dr. Zulkarnaini. Tanya aku kan juga Zulkarnaini. Main. Zulkarnaini. Pakai Naini. Semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Terakhir sampai ke depan. Terakhir di kapan? Tidak sama ini dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Ibnu Katsir ayat 35 lagi. Insyaallah sudah dikatakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا, dan kami berfirman, ya Adam, hai Adam, uskun, tinggallah atau berdiamlah anta, ya kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di surga, wa kula, dan makanlah oleh kalian berdua, minha, dari surga tersebut. Jadi silakan kamu makan makanan yang ada di surga tersebut, ragadan haitsu syi'tum. Jadi makanlah makanan-makanannya yang banyak
terbaik itu cuma saja kalian sukai, sakarmu. Wala taqraba, tapi perintah Allah satu dalam itu. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Kalau kalian mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka adalah kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kalian, turunlah kalian semuanya itu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Tapi Adam itu tadinya diciptakan sendiri, diletakkan di surga sendirian. Begitu bangun, qadarullah, Allah ciptakan Ibu Hawa, kaget, orang-orang ini kaget. Nah, dalam hadis Bukhari disebutkan Ibu Hawa ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Dan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa tulang rusuk itu bengkok. Jadi kalau di perempuan itu dituruti, dan saya lebih bengkok katanya. Nah, rusuk ini yang paling bengkok ujungnya. Makanya mensikapi istri itu kayak main layangan nih, tarik ulur. Kadang ya diulur, kadang ditarik yang dituruti kabeh. Tapi kata Nabi wanti-wanti, intutimha tuksirha kama. Kalau kalian mencoba meluruskan wanita begitu saja, kalian akan mematahkannya karena ada tulang. Jadi kalau ada tulang itu kalau kan mau diluruskan, kalau meluruskannya ngasal, patah. Intutimha tuksirha kama. Kalau kalian mencoba meluruskannya begitu saja, patah. Maka perintah Nabi apa? Kalau meluruskan wanita itu apa? Fadariha ta'ish biha. Bersikap lemah lembutlah kepada wanita itu, maka kamu akan bisa hidup dengan bahagia bersama wanita tersebut. Jadi kalau ingin meluruskan seorang wanita dengan lemah lembut, itu perintah Nabi. Fadariha ta'ish biha. Bahkan kalau kita mengingatkan seorang wanita dengan kelembutan itu sendiri sudah merupakan solusi kan? Seorang suami ngomong dengan lembut ke istrinya misalnya, itu sebelum nasihatnya dipahami, itu kelembutan kata-kata suami itu sudah merupakan solusi. Mungkin apa buat tentu. Karepe rahmatan nih mungkin karepe. Emang begitu Nabi ajarkan, dan Nabi mempraktekkan bagaimana beliau kepada istrinya itu sikapnya tidak hanya lembut, bahkan Nabi itu sangat memuliakan istrinya. Kan normalnya suami itu sayang kepada istri, tapi Nabi nggak cuma sayang kepada istri, Nabi itu memuliakan istrinya. Nabi itu melakukan ikram kepada istrinya. Nabi ikram itu memuliakan, tidak hanya sekedar menyayangi. Allah. Nah, diciptakan dari tulang rusuk, terus kemudian beliau terbangun, sudah ada istrinya. Mau disentuh tidak boleh. Ojo, jangan kata Allah. Ada maharnya.
harus nikah dulu, dan itu ada mahar. Nopo maharnya? Nanya ke malaikat Jibril. Saat itu yang melarang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, maharnya adalah bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka diajari oleh malaikat Jibril salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Loh, kok sudah kenal Nabi Muhammad SAW? Nabi Adam itu baru diciptakan aja melihat di bawah arsy itu ada tulisan besar, di arsy itu ada tulisan besar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ditulis sejajar. Kata Nabi Adam, siapa Muhammad? Diterangkan oleh Allah bahwa ada keturunan dari Nabi Adam yang paling mulia nanti menjadi Nabi akhir zaman. Kalau terangkan kata Allah. Singkat kata singkat cerita, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu bahkan sebelum lahirnya pun sudah kenal oleh para nabi-nabi sebelumnya. Apalagi dalam kitab Taurat dan Injil sudah nyata-nyata dikabarkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada nabi yang bernama Muhammad, Ahmed. Ada dua nama sebut Muhammad, Ahmed, Ahmad. Nama nabi itu ketika masih kecil Ahmad. Begitu jadi nabi dan rasul terkenal dengan Muhammad. Dan orang Arab itu biasa, satu orang punya beberapa julukan itu biasa, atau satu orang punya beberapa nama itu biasa. Kalau saya tidak salah ada ulama yang mencoba menginventarisir nama-nama nabi itu. Nama-nama nabi kita Muhammad itu ada 200, termasuk Toha, Yasin itu. Ada yang itu masuk nama-nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata singkat cerita, maharnya itu makanya terkenal dengan salawat Jibril. Salawat Jibril, terkenalnya salawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka kalau bisa, kalau sudah baca itu banyak, diakhiri wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kata para ulama, salawat itu kalau nggak sertai dengan bersalawat kepada keluarga Nabi, salawatnya itu mandul. Ya, jadi kalau salawat itu enggak ditambah dengan wa ala alihi itu wa sahbihi, kalau kita wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu mandul apa? Salawatnya mandul. Mandul sebenarnya kurang efek. Kalau ingin supaya ngefek, gak apa-apa sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Tapi di sela-sela di antaranya itu tambah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Paling nggak di akhir, supaya nggak batrok kalau dalam bahasa hadisnya itu, supaya nggak batrok, supaya nggak mandul selawatnya, supaya ngefek. Terus singkat kata singkat cerita, Nabi Adam diaturi oleh Allah untuk tinggal di dalam surga bersama dengan ibu Hawa alaihi wassalam. Dipersilakan menikmati semua yang ada di surga itu. Cuman karena Nabi Adam ini kan hidup, statusnya kan belum meninggal, belum mati, maka masih berlaku untuknya ujian karena belum mati. Karena manusia ini makhluk yang diuji oleh Allah. Sebagaimana iblis yang sudah sempat menjadi gurunya para malaikat di surga. Dan Iblis itu nama aslinya, kalau saya baca dalam Tafsir Ibnu Katsir di Qisasul Anbiya terutama itu namanya, nama aslinya Iblis itu Abdul Haris. Abdul Haris ini. Iblis. Hati-hati. Ada. Hati-hati kalau Ada yang mengatakan namanya Azazil. Saya baca dalam Qisasul Anbiya. Ada yang mengatakan nama aslinya Azazil itu abid. Jadi iblis itu abid, ahli ibadah. Ahli ibadah. Ribuan tahun ibadahnya sampai sondol langit, sampai digolongkan dalam golongan para malaikat, sampai menjadi gurunya para malaikat. Itu iblis. Nama aslinya Abdul Haris.
ada yang mengatakan Azazil nama aslinya. Sampai akhirnya kepleset, keblasuk, ablasa. Akhirnya namanya iblis. Gara-gara sombong. Nah, Nabi Adam tinggal di situ oleh Allah dikasih satu ujian. Wis nikmat ono kabeh. Kecuali satu pohon ini. Para ulama tidak menyebut nama pohonnya karena Al-Quran dan As-Sunnah juga tidak menyebut nama pohonnya. Penamaan nama pohon khuldi itu justru nama dari iblis. Kalau kamu makan pohon ini justru kamu makan kekal itu khalid, khuldi itu kata-kata dari setan. Kalau Allah dan Rasulnya Muhammad SAW sependek yang saya tahu sih tidak menyebut nama pohonnya. Nabi Adam ya nurut Nabi Adam. Nabi Adam nurut Ibu Hawa gitu. Nurut gitu. Nah, sampai suatu saat iblis. Nah ini saya nggak tahu gimana caranya iblis itu kok bisa menggoda Nabi Adam padahal dia sudah diusir dari surga. Para ulama beda pendapat. Terakhir yang saya tahu ada seorang ustaz mengatakan itu menggodanya pakai WhatsApp. Jadi dia di luar surga mau WhatsApp Nabi Adam. Enggak kan teknologi sekarang kan seperti ini. Teknologi Allah tentu lebih canggih. Ya sembuh ya apa? Gimana ceritanya saya nggak paham ya. Pokoknya kita mengimani Al-Quran yang menceritakan iblis menggoda Nabi. Bagaimana caranya apa melalui apa nggak paham. Kalau ulama klasik itu lucu-lucu ceritanya. Pokoknya nyelinap melalui penjaga surga yang dalam bentuk seperti ular ini masuk ke dalam kompobus. Ceritanya ya kok gak paham. Tapi terlepas dari itu, terlepas bagaimana yang kita tidak punya perkara gaib, saya nggak berani ngarang-ngarang soalnya. Cerita-cerita tadi itu ada dalam beberapa cerita para ulama yang kadang saya lihat Israiliyat, kadang yang palsu riwayatnya. Tapi yang paling mendekati teknologi sekarang ya kira-kira melalui tadi itu bisa jadi melalui WhatsApp atau melalui SMS atau video call. Terlepas dari apapun itu yang jelas Quran memberitakan iblis menggoda Nabi Adam. Goda untuk memakan buah, tidak hanya mendekati bahkan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Singkat kata singkat cerita, Nabi Adam gak tertarik sebenarnya. Nabi Adam gak tertarik. Saya tidak mau mengkambing hitamkan ibu-ibu ya, karena di dalam beberapa cerita kan Ibu Hawa yang maksa minta, saya mas. Yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, yang saya baca tadi, itu Nabi Adam gak mau. Ibu Hawa gak mau. Ibu Hawa digoda oleh iblis itu tidak tertarik. Nabi Adam baru mau itu ketika iblis bersumpah atas nama Allah bahwa dia tulus menasihati Nabi Adam. Saya ulangi ya, Nabi Adam baru tertarik mau itu setelah iblis bersumpah atas nama Allah bahwa dia tulus menasihati Nabi Adam agar memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Nabi Adam baru tertarik karena itu sumpah atas nama Allah. Karena dalam benak Nabi Adam tidak mungkin ada orang yang berani bersumpah atas nama Allah terus bohong. Nabi Adam mikir dirinya, kira semua orang sama dengan dia. Kan kesalahan orang yang baik adalah menganggap semua orang itu sama dengan dia. Itu kesalahan orang yang baik. Sebagaimana kesalahan orang yang jahat itu adalah menganggap semua orang kayak Nabi Adam menganggap semua orang kayak beliau, tidak berani bohong atas nama Allah. Nah, Nabi Adam nggak pernah membayangkan ada makhluk yang berani bohong atas nama Allah. Nggak membayangkan Nabi Adam. Maka akhirnya beliau itu mau akhirnya. Beliau akhirnya mau. Makanya kata Ibnu Katsir, kalau kita sadar dan menjelaskan Ibnu Katsir ya, Nabi Adam itu bukan salah maksiat, bukan. Nabi Adam itu salah ijtihad. Saya ulangi ya, Nabi Adam itu bukan salah maksiat, bukan. Nabi Adam itu salah ijtihad.
Apa bedanya salah maksiat dengan salah ijtihad? Kalau iblis salah maksiat, iblis itu dari awal udah rencana durhaka sama Allah. Kalau iblis, kalau kita baca di penjelasan tentang masalah iblis itu iblis itu sedari awal ketika melihat proses penciptaan Nabi Adam itu, dia sudah berencana untuk membangkang. Jadi kalau iblis itu sedari awal dia sudah berniat membangkang kepada Allah. Kalau Nabi Adam itu gak punya niat membangkang. Beliau hanya salah ijtihad. Berarti kalau salah ijtihad apa? Memang beliau berbuat salah, tapi kesalahannya bukan disengaja dari awal dan tidak punya niat berbuat salah. Beliau baru tahu itu salah setelah beliau melakukannya. Itu namanya salah ijtihad dan itu beda. Jadi salah maksiat dengan salah ijtihad itu beda. Untuk kita kaum muslimin ini, untuk kita, kalau kita berbuat dosa dari awal berniat dengan berbuat dosa yang tidak berniat, itu beda. Bedanya di mana, Ustaz? Kalau kita dengan sengaja berbuat dosa dari awal, itu dosa ada catatannya kalau tidak segera bertobat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak sengaja dalam hati, tidak berniat maksiat, tidak berniat durhaka kepada Allah, kalau tiba-tiba maksiat itu terjadi tanpa kita sengaja dari awal, masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sudah diampuni oleh Allah bahkan sebelum dosa itu dilakukan, karena Allah sudah janji dengan ayat itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Asal dengan catatan kita berbuat dosanya bukan dari awal sengaja berbuat dosa, tapi enggak sengaja berbuat dosa. Makanya kata para ulama, kalau kita melakukan tiga hal ini kita lakukan. Asal selonjor boleh, Pak, selonjor boleh. Yang artinya selonjor boleh, selonjor di lompat-lompat juga boleh. Enggak begitu, silakan, kalau nama saya boleh, santai aja. Maka kata para ulama ada tiga hal. Kalau kita belajar dari Nabi Adam, ada tiga hal yang kalau kita lakukan tiga hal ini, walaupun kita berbuat dosa, kita tetap disayang oleh Allah. Jadi ada tiga hal yang kalau kita kerjakan, walaupun mungkin kita berbuat salah, tapi kita tetap disayang oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, alla yaqsida bil maksiyah. Jangan pernah sengaja niat untuk berbuat maksiat. Yang pertama, jangan pernah sengaja niat untuk berbuat maksiat. Ya, setan itu memang buah lagi ya setan. Jadi kerjaannya yuwas bisufi sudu ganggu, menggoda hati manusia untuk berbuat dosa, mendorong hati manusia untuk berbuat dosa. Tapi sebenarnya kerjaan setan dari bangsa jin, maksud saya, kerjaannya cuma berbisik. Selebihnya kita. Jadi setan dari bangsa jin itu kerjaannya cuma bisiki, mendorong aja. Selebihnya kita itu. Kalau kita tidak mau ya nggak jadi, kalau kita mau ya jadi. Itu aja. Itu, dan dia nggak punya SK untuk memaksa. Setan dari bangsa jin itu nggak punya SK untuk memaksa manusia berbuat dosa, nggak bisa. Nggak bisa ngancem. Beda dengan setan dari bangsa manusia. Kalau setan dari bangsa manusia nggak cuma ngajar, raktir. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau setan menggoda kita untuk berbuat dosa, maka segera istighfar. Kita netralisir niat itu. Kita eliminir, kita buang. Astagfirullah. Kita buang begitu. Kalau kita udah berusaha begitu, kok perbuatan maksiat terjadi juga? Kan kita udah berusaha tidak niat tuh, kita buang niat maksiat dalam hati itu. Kadang remnya, namanya orang kan kadang remnya belum juga kan? Oke lah, remnya belum, maksiat terjadi juga nih. Yang kedua, kemudian apa yang kedua? Alla yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga
dengan perbuatan maksiat yang terlanjur kita lakukan tadi. Kenapa tidak bangga? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu kepada Allah? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Makanya kita malu. Gak bangga. Karena gak bangga, malu kepada Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ayyasri'a bil istighfar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita melakukan tiga hal tadi ini, walaupun kita mungkin berbuat salah, kita tetap mencintai Allah, kata para ulama. Di samping ayat tadi akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di samping ayat itu ya. Karena ini sebenarnya tiga ini kalau kita lakukan itu ciri orang yang bertakwa sebenarnya. Orang yang bertakwa menurut Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 135 itu, yang Allah jelaskan kepada kita itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang mungkin berbuat salah dan segera menyadari kesalahannya dan segera beristighfar minta ampun kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia komitmen tidak mengulangi lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya. Al-Imran ayat 135. Oh, pantes kalau Allah tetap sayang. Oh, rupanya itu ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa yang Allah sayangi, Allah muliakan itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi juga mungkin pernah berbuat salah, tapi segera menyadari kesalahannya dan segera beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya terus kemudian ketika akhirnya Nabi Adam tergoda untuk memakan buah dari pohon tersebut, maka yang terjadi adalah sebagaimana iblis sebelumnya dikeluarkan dari surga karena kedurhakaannya, Nabi Adam harus menanggung konsekuensi untuk dikeluarkan dari surga. Cuman bedanya begini, kalau iblis dimurkai, kalau Nabi Adam sejatinya tidak dimurkai. Kenapa? Karena konteks kesalahannya berbeda. Yang iblis niat maksiat dari awal, memang dia niat durhaka sama Allah, dia niat membangkang kepada Allah. Namun kalau Nabi Adam tidak berniat dari awal untuk membangkang, makanya kalau Nabi Adam bukan salah maksiat tapi salah ijtihad. Kalau iblis itu salah maksiat memang, maka beda. Maka iblis dikeluarkan dari surga itu dengan kemurkaan Allah, dan iblis itu yang gemimil, dia itu ngomel-ngomel. Jadi alih-alih tobat malah ngomel-ngomel. Pokoknya saya akan sesatkan dia beserta keluarganya. Pokoknya macam-macam Nabi Adam. Ngomel-ngomel. Kalau Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah disangoni doa. Karena ini dikeluarkan bukan karena dimurkai sebenarnya, dikeluarkan karena konsekuensi dari perbuatan. Maka beliau dikeluarkan dengan disangoni doa oleh Allah, yang doa itu dikenal dengan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. I'tiraf Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan di sini kita belajar kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Kalau merujuk pada ayat yang kita baca ini, ayat 35-36 ini kan karena kerjaan setan. Tapi Nabi Adam pas dikeluarkan dari surga itu, beliau tidak sibuk menyalah-nyalakan iblis. Nabi Adam itu tidak mengatakan asam iblis itu. Tidak gitu. Tidak begitu Nabi Adam. Tidak menyalah-nyalakan iblis, tidak. Nabi Adam juga tidak berani menatap takdir Allah. Tidak berani. Ya Allah, kan Engkau yang mengeluarkan hamba, yang takdirkan hamba keluar dari surga, ya hamba diampuni gitu loh. Enggak juga. Nabi Adam sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Setelah-setelahnya. Sebelumnya enggak, setelah-setelahnya.
Beliau sibuk mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang yang lemah itu orang yang sibuk menuding orang lain untuk sebab kesalahan yang dia lakukan. Nabi Adam enggak begitu, beliau sibuk menghantam dirinya, hamba yang salah, hamba yang salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara orang yang lemah biasanya sibuk mencari kambing hitam. Kalau kambing hitam itu harganya mahal. Jadi itu makanya harus harus lebih introspeksi diri, lebih kepada ikrar, pengakuan di hadapan Allah, dan itu yang buat dia diampuni oleh Allah pada akhirnya. Kata Ibnu Abbas, Nabi Adam itu pas di surga itu belum nabi, tapi gara-gara taubat itu akhirnya menjadi nabi dan rasul. Dan memang beliau harus keluar dari surga karena memang dari awal Allah sudah menyampaikan kepada para malaikat, ini khalifah di bumi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang harus turun ke bumi beliau. Soal bagaimana ceritanya itu urusan Allah, tapi yang pasti beliau tidak karena maksiat, tapi karena salah ijtihad. Makanya doa beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu asnada itu sampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti sampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam secara otomatis, inni zalamtu nafsi faghfir. Inni zalamtu nafsi faghfir. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga punya doa dalam situ sifat itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bika min faqri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan semua para nabi itu merasa berdosa, padahal tidak punya dosa. Para nabi itu maksum, tapi masih merasa kotor di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang benar-benar dekatnya kepada Allah, sebersih apapun dia pasti terasa kotor. Saya dengan pakaian saya begini, kalau dekat sama orang yang kecil terasa bersihnya saya. Kalau saya dekat sama orang yang lebih rapi lagi dari saya, yang lebih bersih lagi, terasa dekilnya saya. Nah, para nabi dan rasul itu suci karena disucikan oleh Allah, tidak punya dosa. Tapi karena dekatnya kepada Allah yang maha suci benar, sesuci apapun para nabi dan rasul tetap merasa kotor karena dekat dengan yang maha suci. Makanya kalau ada orang merasa dekat dengan Allah, kalau merasa diri suci, jangan bukan Allah yang dia dekati, jangan. Karena harusnya sesuci apapun seseorang itu, karena disucikan oleh Allah, kalau sudah dekat dengan Allah akan terasa kotornya. Sama dengan ini, saya dengan tinggi badan saya seperti ini, itu saya merasa tinggi kalau saya dekat sama orang yang tidak lebih tinggi dari saya. Tapi kalau saya foto sama beliau, terasa pendeknya saya itu. Kalau saya foto sama beliau ini, terasa pendeknya saya. Iya, karena beliau tinggi. Nah, kita itu kalau dekat dengan Allah yang maha tinggi, setinggi apapun derajat kita akan terasa rendahnya kita. Kalau ada orang merasa dekat dengan Allah, terus dia merasa tinggi hati, jangan-jangan bukan Allah yang dia dekati, jangan-jangan. Tidak. Karena harusnya kalau dia harusnya kalau seseorang itu betul dekat dengan Allah, terasa rendahnya diri, terasa kotornya diri. Nah, para nabi dan rasul itu dekatnya dengan Allah benar, makanya terasa rendahnya, terasa kotornya. Padahal mereka itu sudah disucikan oleh Allah, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah sebenarnya. Tapi tetap masih terasa rendah. Itu seperti itu.
Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, Allah katakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna biqu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa maqamun. Akhirnya Nabi Adam dan Iblis harus turun ke bumi, dan Allah menyatakan Iblis dan Nabi Adam itu akan menjadi musuh. Secara prinsip kita kaum muslimin harus menjadikan setan sebagai musuh. Kalau bahasa Al-Qur'annya alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maka terkait dengan setan bangsa jin ini, tugas kita sebenarnya cuma dua sebenarnya. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang kedua, menjadikannya sebagai musuh. Dan cuma dua itu aja sebenarnya. Tugas kita dari Allah berkenaan dengan setan dari bangsa jin terutama. Kalau setan dari bangsa manusia, ya tadi agak ruwet soalnya, kadang ditraktir sekali itu macam-macam. Tapi kalau untuk yang dari bangsa jin, paling enggak dua itu paling enggak. Ini berlaku untuk setan manusia juga, cuma kalau setan manusia kan kita bisa melihat jika ada kemungkinan bisa kita dakwai, bisa kita doakan dapat hidayah dan seterusnya. Kalau bangsa jin kan kita repot, kita nggak tahu KTP kan kita nggak tahu. Nah, jadi makanya dua paling enggak apa itu berlindung kepada Allah dari godaannya. Yang kedua, jadikan dia sebagai musuh. Udah dua. Allah memaki-maki setan percuma juga, dia udah bisa dimaki-maki. Jadi yes, percumanya betul itu ya pokoknya setan tuh kepadanya kita berlindung kepada Allah darinya maksudnya. Yang kedua, jadikan dia sebagai musuh. Dua itu sebenarnya. Lanjut. Akhirnya dikeluarkan dari surga untuk bekerja sebagai musuh tadi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, secara prinsip kalau kita tidak berlindung kepada Allah dari godaan setan, itu sebenarnya kita potensial kalah sebenarnya. Sekarang ini rumus sederhana, Iblis dan pasukan dari bangsa jin terutama. Iblis dan pasukan dari bangsa jin. Ibarat diadu pencak silat. Kita ini anak SD melawan Jet Li. Kita kalau suruh duel sama iblis itu, kan dia musuh kita. Kalau kita nggak berlindung kepada Allah dari godaan setan, itu ibarat kita ini anak SD melawan Jet Li. Kira-kira kalah apa kalah? Udah gitu mata kita ditutup lagi. Al-A'raf ayat 27. Iblis dan pasukannya berada di bangsa jin bisa melihat kita dan tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Berarti apa? Kita ini anak SD melawan Jet Li, udah gitu mata kita ditutup lagi. Kira-kira kalah apa kalah? Allah yang bilang itu di An-Nisa ayat 83. Kata Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena fadl, anugerah dan rahmat yang besar dari Allah, niscaya kalian semua akan mengikuti setan, kecuali sedikit sekali yang selamat. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, berarti yang bisa menyelamatkan kita adalah anugerah yang besar dari Allah dan rahmat dari Allah. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Makanya kita butuh berlindung kepada Allah supaya kita tidak kalah menghadapi setan, terutama yang dari bangsa jin. Kalau yang dari bangsa manusia selalu agak ruwet. Setan dari bangsa manusia itu agak ruwet. Ya tetap kita berlindung kepada Allah juga, cuman cara menghadapinya memang agak sedikit berbeda. Karena mereka kita bisa meraktir sekarang.
Kan ada orang itu tahan bantingan tapi nggak tahan bantuan kan ada. Nah, masalahnya itu kalau jin dari kuasa masuk ada nih. Lanjut ya. Singkat kata singkat cerita, makanya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Redaksi yang sering dipakai adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun atau al-falaq an-nas. Itu jangan diremehkan itu. Karena kita ini sangat berkepentingan untuk diselamatkan oleh Allah. Karena kalau tidak, kita bisa kalah menghadapi setan dari bangsa jin karena dia punya potensi tadi. Dia lebih senior, udah gitu dia bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka, ya kan? Repot. Ibarat anak SD ngelawan jadi udah gitu mata kita ditutup. Makanya harus banyak berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan a'udzubillahi itu a'udzu kalau kita rinci di awal kajian kita dulu ya. A'udzu aku berlindung billahi dengan bersama Allah minasyaiton menjauh dari syaitan. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan, pertama harus bersama dengan Allah. Bagaimana cara bersama dengan Allah? Yang pertama dengan memperbanyak zikrullah. Karena kalau kita tidak berzikir kepada Allah, ketika itu syaitan menguasai kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, syaitan jadi temannya. Gitu aja. Maka kalau kita masih mau berzikir kepada Allah, insya Allah syaitan jauh dari kita. Yang kedua, istiqomah di jalan Allah. Kalau kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah bersandar dan bergantung hanya kepada Allah, maka Allah janji kirim malaikat kepada kita. Surah Hamim As-Sajdah, Surah Fussilat, Surah 41 ayat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalau kita istiqomah dengan keyakinan kita akan Rabbuna Allah, maka malaikat rahmat mendekat, otomatis cahaya datang, gelap pergi. Kalau cahaya pergi, gelap yang datang. Kalau kita perkuat sisi malaikatnya, sisi setannya melemah. Kalau kita perkuat sisi setan, kalau malaikatnya kita lemahkan, setannya yang kuat. Dalam pengertian menguasai seseorang itu. Maka a'udzu billahi bersama Allah minasyaiton, harus menjauh dari setan. Setan itu sifatnya suka mengganggu, yang buat orang semakin jauh dari Allah. Maka jangan suka menjauh dari Allah. Yang kedua, hindari majelis-majelis setan, itu menjauh dari setan. Jangan terus STMJ, sholat terus maksiat jalan, amar ma'ruf nahi munkar. Harus hindari dan majelis-majelis setan. Majelis setan itu majelis yang buat orang itu semakin lalai dari Allah, semakin jauh dari Allah. Itu majelis setan. Nah itu kalau itu kita lakukan, berlindung kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, menjauh dari majelis-majelis setan, insya Allah Allah akan perkuat pengaruh malaikatnya, Allah perlemah pengaruh setan. Karena secara prinsip ini, setan itu kan tipu dayanya lemah. An-Nisa 76 itu, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Tapi ingat, kita manusia juga lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita juga lemah. Kalau mau menang, libatkan yang maha kuat. Siapa? Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Dan yang lupa tadi, jadikan setan sebagai musuh. Maka jangan suka tekan, jangan suka deket-deket setan. Deketan itu jangan deket-deket setan. Maka dulu ada namanya jadah. Jadah itu mujahadah. Jadah itu tetel itu, uli yang terbuat dari ketan. Ketan itu ojo rakat-rakat setan. Mujahadah itu jangan deket setan. Jadi ya, itu ilmu cocok logi. Jadi gaduh-gaduh. Orang Jawa kan bisa gaduh-gaduh.
Iya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita banyak belajar dari guru kita tadi, ya, tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Silakan dibuka satu atau dua pertanyaan, silakan. Ada ibu? Oh ada ibu? Enggak ada. Oh enggak. Betul. Tanya, protes, marah boleh.